Pimpinan salah satu perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diduga memberikan syarat harus staycation bagi karyawati untuk bisa mendapatkan perpanjangan kontrak. Bagaimana kebenarannya dan apa langkah pihak terkait untuk penanganan hal ini? Kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Taufik Garsadi. Selamat malam, Pak Taufik. Selamat malam, Mbak Mesa. Iya, Pak, pertama kita konfirmasi dulu, Pak. Sejauh ini sudah ada laporan, Pak, yang masuk terkait dengan dugaan syarat staycation nih untuk perpanjangan kontrak. Sampai saat ini kami tidak mendapat aduan tersebut, tapi kemarin kita sudah menelusuri terkait dengan yang viral itu. Ada 2 perusahaan yang terduga gitu ya, terduga melakukan isu staycation ini. Dan tadi pagi saya sudah memerintahkan kepala bidang pengawasan tenaga kerja bersama para pengawas untuk menginvestigasi di 2 perusahaan ini. Dan kami pun didampingi oleh Kabid Bunga Industrial dari Kabupaten Bekasi dan teman-teman pengawas dari Kementerian Tenaga Kerja. Namun laporan terakhir teman-teman yang melakukan investigasi dari 2 perusahaan tersebut, semuanya tidak terdapat indikasi terkait dengan apa yang diviralkan. Jadi semua peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama di sana tidak ada syarat-syarat terkait dengan perpanjangan kontrak harus staycation ini. Nah ini yang mungkin akan kita telusuri lebih lanjut gitu ya. Dan kami memang kewenangan kami hanya di hubungan industrial, jadi hak-hak norma kerja dari pekerja, baik pekerja buruh laki-laki maupun perempuan, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2023. Teman-teman yang melakukan investigasi tidak menemukan gejala-gejala atau praktek-praktek ini. Demikian pula dari pihak serikat pekerja yang ditemui. Sehingga kami mungkin lebih menyerahkan gitu ya kasus ini kepada pihak kepolisian yang juga melakukan investigasi. Itu Mbak Mei. Ya. Pak Taufik, 2 perusahaan ini apa saja yang kemudian diduga melakukan praktik ini hingga akhirnya ditelusuri oleh Disnaker Trans? Ya, kami terus menelusuri memang. Apa 2 perusahaan ini, Pak? Ya. Ya, halo. Ya, 2 perusahaan ini apa namanya, Pak? Bergerak di bidang apa? Satu di industri elektronik gitu ya. Nah, memang perusahaan besar ini. Yaitu? Tidak mungkin lah seorang pengusaha, kalaupun ada yang melakukan praktek-praktek ini, karena untuk peraturan perusahaan itu disahkan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga bagi perusahaan besar yang di atas 100 orang pekerja harus membuat perjanjian kerja bersama gitu ya. Itu pun disepakati bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan tersebut. Baik, jadi, berarti kedua perusahaan ini di bidang elektronik ya, Pak Taufik ya? Iya. Baik, Pak Taufik, memang secara aturan semua harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Tapi faktanya ada pula curahan hati para pekerja ini ya, yang dugaannya adalah itu semua terjadi secara informal begitu. Memang secara aturan di atas kertas tidak ada kewajiban untuk staycation. Tapi faktanya mereka mengaku sudah puluhan tahun praktik ini terjadi. Boleh dijabarkan kepada kami, Pak, bentuk investigasi yang dilakukan hingga akhirnya Disnaker Trans mengambil kesimpulan bahwa tidak ada praktik ini itu sebenarnya seperti apa, Pak? Pola investigasi yang dilakukannya? Ya, yang pertama pengawas itu langsung investigasi dari aturan yang ada di perusahaan, gitu. Di peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Kemudian juga dipertemukan dengan serikat pekerja di sana, gitu ya. Ditanya segala macam. Memang
berat dan ini bukan di kewenangan dari pengusaha industrial atau para pengawas tenaga kerja. Jadi kami menyerahkan ini ke ranahnya penyidik dari kepolisian gitu. Iya. Itu kira-kira, Mbak. Baik, Pak Taufik tadi sebelumnya menyatakan bahwa sudah sempat ada dialog juga dengan serikat pekerja di 2 perusahaan yang diduga melakukan praktik ini. Hasil komunikasinya seperti apa, Pak? Karena kan faktanya ya Pak ya, beberapa kali kadang korban itu takut untuk menyuarakan karena takutnya double victim gitu ya, 2 kali menjadi korban ketika sudah menjadi sorotan. Pola pendekatannya untuk memastikan bahwa informasinya bisa sampai seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kalau secara normatif kita harus memberikan kesempatan gitu ya pada manajemen untuk menyampaikan hal-hal yang berlaku di sana, dibuktikan dengan misalkan penilaian kontrak kerja, gitu, perpanjangan kontrak kerja apa yang dilakukan, gitu. Terus sistem penilaian itu bagaimana itu kami cek semua. Kemudian itu kan baru dari satu sisi pemberi kerja, dari satu sisi yang lain. Di satu perusahaan itu nggak suka ada PUK ya, atau serikat pekerja. Termasuk juga kami di setiap perusahaan terus mendorong ada kader-kader norma kerja, norma K3. Tentunya ini menjadi kepanjangan dari pemerintah gitu ya, mitra kami untuk mengecek atau second opinion dari pemberi kerja. Nah memang mungkin yang namanya kebiasaan, biasanya korban takut menyampaikan ini, kemungkinan gitu ya. Sehingga kami sepakat ya sudah ini ranahnya para penyidik dari kepolisian. Itu Mbak Mesty. Oke, ketika sudah diarahkan ini ranahnya ke pihak kepolisian, kemudian diharapkan korban juga jika merasa pernah mengalami praktik seperti ini bisa melapor ke polisi. Kalau secara aturan dari Disnaker Trans ini ada perlindungan khusus nggak sih Pak yang bisa diberikan begitu kepada korban jika mereka kemudian memutuskan nanti untuk bersuara? Ya, yang pertama tentunya begini, kalau ada perusahaan yang terbukti hasil pemeriksaan kita melakukan kesalahan gitu ya, misalkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja gitu ya, ada yang di PHK dan sebagainya, maka perusahaan akan mendapat sanksi gitu ya, dari mulai tertulis 1, 2, kemudian kita dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi akan memberikan rekomendasi kepada Pak Gubernur, sehingga Gubernur akan membuat sanksi baik berupa teguran, terus kemudian dilanjutkan dengan pemberhentian sementara dan sebagainya sampai pemberian total. Nah ini tentunya setiap perusahaan tidak akan mau mendapat sanksi ini, apalagi bagi perusahaan yang orientasinya ekspor, pasti itu akan menutup perusahaan itu luar biasa tentunya. Itu Mbak Messi. Berarti kalau untuk kasus ini, jika memang nanti terbukti ada perusahaan yang melanggarnya Pak, hukuman terberat yang bisa diberikan sanksinya apa Pak? Pencabutan izin kah? Tutup ya? Perusahaan ditutup. Oke. Ya. Sebelumnya Bapak juga sudah menyatakan bahwa tim ini terus bergerak, terus kemudian menginvestigasi. Ada target khusus kah Pak? Berapa perusahaan yang kemudian akan di-screening begitu oleh Disnaker Trans di Provinsi Jawa Barat? Mengingat memang kalau kita bicara kawasan Cikarang, di Bekasi, ini kan memang banyak pabrik-pabrik yang ada, banyak juga perusahaan yang ada di sana, yang diduga itu menjadi tempatnya praktik ini terjadi. Ada target khusus berapa perusahaan yang kemudian masuk dalam daftarnya Disnaker Trans untuk di-screening terkait dugaan praktik ini? Memang seperti saya sampaikan sangat berat sekali kita dari dinas untuk mendapat informasi langsung dari korban di sekolah ada gitu ya, karena ketakutan. Tetapi kami akan terus menghimbau, silakan kalau ada hal-hal terkait dengan pelanggaran norma, hak-hak norma kerja, norma K3 dari para pekerja, silakan kami membuka hotline secara khusus gitu ya, baik melalui aplikasi maupun
langsung ke dinas kita ataupun ke UPTD yang ada di setiap wilayah ataupun ke dinas tenaga kerja kabupaten kota setempat. Nah memang itu yang dapat kita lakukan. Namun demikian kami pun terus mendorong mitra kami selain para HRD di setiap perusahaan gitu ya. Juga yang tadi saya sampaikan setiap perusahaan yang besar yang di atas 100 biasanya sudah mempunyai PUK ataupun serikat pekerja tingkat perusahaan. Nah ini silakan kalau anggotanya ada hal-hal yang terkendala terkait dengan syarat perusahaan yang melanggar aturan, kami menunggu. Nah ini yang dapat kita lakukan tentunya. Baik, karena pada intinya adalah ketika seorang pekerja merasa bahwa HKK dilanggar, begitu ya, itu bisa sekali kemudian melaporkan baik itu ke Disnaker Trans maupun ke pihak kepolisian dalam hal ini jika terkait dengan adanya dugaan staycation yang menjadi syarat untuk perpanjangan kontrak kerja. Dan besar harapannya pula nanti ketika sudah dilaporkan ini bisa dilindungi juga ya Pak ya, kondisinya agar tidak kemudian disalahkan atau justru menjadikan dia sebagai korban untuk kedua kalinya. Terima kasih banyak Kepala Disnaker Trans Jawa Barat Taufik Garsadi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Pak Taufik. Ya, malam.